Masya Allah. Semangat pagi. Pagi. Kelas 5. Kelas 5. Kelas 5 bagaimana kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama siswa kelas 5 semuanya. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kita semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami paham, dan kami bisa. Masya Allah, udah siap belajar semuanya? Siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini yang mendapat giliran menyiapkan siapa? Faris, silakan Faris dipimpin doanya. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, coba teman-teman sekarang lihat di kanannya, di kirinya, depan, belakang, lihat teman-temannya semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak, sebelum belajar mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini kita nyanyinya Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia Pancasila dasar negara, bagi makmur sentosa, prima di bangsaku. Ayo Ayo maju. Oke, silakan duduk kembali. Ibu mau ajak tepuk semangat dulu biar lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Udah semangat belum? Udah. Alhamdulillah. Ibu mau tanya dulu nih sebelum masuk pelajaran. Tadi sebelum berangkat sekolah, pamitan nggak sama orang tuanya? Iya, pamitan. Kenapa sih kok kalian pamitan? Ada yang tahu kenapa? Kebiasaan. Biar sopan, apalagi? Hah? Biar jadi anak patuh. Betul. Terus tadi berangkat sekolah ada yang datang terlambat nggak? Enggak. Kenapa? Kenapa siswa harus datang ke sekolah tepat waktu? Kenapa? Karena ada aturan. Apalagi? Karena kalau terlambat dihukum. Apalagi? Biar apa tuh kita nggak terlambat? Kalau terlambat tidak tertib. Good job. Nah, lalu kenapa sih di semua tempat nih, di setiap tempat seperti tadi di rumah, di sekolah, kita itu ada aturan yang harus kita taati. Kenapa? Supaya apa? Supaya tertib. Terus supaya tidak terpecah. Terus supaya apa lagi? Supaya? Ayo supaya apa?
Supaya damai, bener banget. Nah, jawaban yang kalian jawab tadi teman-teman itu merupakan aturan-aturan yang ada di masyarakat. Nah, aturan inilah yang disebut dengan norma. Disebut dengan apa? Norma. Hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang norma. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis norma yang ada di masyarakat. Kalian dapat menganalisis perilaku yang melanggar norma serta alasannya. Kalian dapat menyimpulkan pentingnya mematuhi norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu punya video. Silakan kalian simak. Simaklah cuplikan beberapa video berikut. Bu, hari ini Arkan mau ke masjid. Arkan mau ngaji ya. Baiklah nak, jangan lupa bawa Al-Quran ya. Contoh penerapan norma dalam percakapan Arkan dan ibunya. Hal ini dikarenakan Arkan melaksanakan ibadah salat subuh, kemudian mengaji sesuai dengan ajaran agama Islam. Selamat pagi, Pak. Bapak mau kemana? Ada Aisyah. Bapak mau ke kantor desa, nak. Ada rapat penting. Oh, ke kantor desa, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak. Terima kasih, Aisyah. Kamu juga hati-hati di jalan ya. Baik, Pak. Pada percakapan tadi, Aisyah mengucapkan salam dan menyapa Pak Agung dengan hormat. Perilaku Aisyah termasuk ke dalam penerapan norma kesopanan. Bu Sari hebat, selalu jujur. Bu, Sama-sama nak Arkan, kejujuran itu memang penting. Contoh penerapan norma kesusilaan dari percakapan tadi adalah sikap Usari yang selalu jujur dalam berdagang. Pak Agung, kenapa ya kalau mau naik bis harus nunggu dulu di halte? Demi bayangkan, kalau semua orang seenaknya naik turun bis di mana saja, pasti macet dan rawan kecelakaan. Tertib menunggu bis di halte merupakan contoh penerapan norma hukum. Dari berbagai kejadian yang sudah kita saksikan tadi, kejadian tersebut menggambarkan berbagai norma. Informasi apa yang kalian peroleh nih setelah menyimak video yang barusan ditayangkan? Ada informasi apa aja tadi? Tentang apa ini videonya? Tentang apa? Tentang macam-macam norma. Betul, tadi contohnya ada 4. Apa aja tuh tadi? Norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Tadi yang pertama contohnya norma apa tuh? Norma agama. Contohnya dia tadi ngapain? Pergi ke masjid. Yang kedua videonya tadi tentang apa? Menyapa. Masukkan norma apa kalau menyapa? Kesopanan. Yang ketiga video tentang jujur, berkata jujur, masuknya kesusilaan. Yang keempat tadi apa? Tunggu bis di halte. Norma apa tuh? Norma hukum, betul. Nah, dari video ini teman-teman udah terbayang kan? Tadi dari kita awal juga kita udah tanya jawab nih tentang norma. Apa sih norma? Ada yang bisa menyimpulkan norma itu apa? Aturan, pedoman. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma dibuat agar kehidupan berjalan tertib, aman, dan penting nggak norma untuk kehidupan kita? Penting. Kenapa? Kenapa penting? Karena jika tidak ada norma, akan apa? Akan ada perpecahan. Good job. Akan tidak damai. Akan apa lagi? Kalau nggak ada norma, nggak damai. Terus timbul perpecahan. Terus tidak ada peraturan, tidak aman. Ya betul. Jadi norma itu penting. Karena apa? Membantu kita membedakan mana yang benar, mana yang salah. Lalu menciptakan ketertiban tadi katanya. Menjaga hubungan harmonis antar sesama. Jadi nggak berantem, nggak ribut-ribut, tidak terjadi perpecahan. Tadi norma kan ada 4 ya. Ya, yang pertama tadi norma agama. Norma agama tuh apa sih? Norma agama adalah seperangkat aturan yang bersumber dari kitab suci berisi perintah, larangan, dan anjuran Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita melanggar norma agama, sanksinya apa? Dosa. Kalau kita nggak ibadah nih, kita dapat dosa. Betul. Selain beribadah, apa lagi? Berdoa sebelum makan. Yang kedua, norma kesusilaan. Tadi
Norma kesusilaan di video contohnya berkata jujur ya. Apa tuh norma kesusilaan? Kalau contohnya tuh berkata jujur. Berarti norma kesusilaan tuh apa sih? Norma yang berasal dari hati. Betul banget, norma yang berasal dari hati nurani manusia. Contohnya tadi kita berkata jujur. Terus apalagi membantu teman yang kesulitan. Terus kita harus berani bertanggung jawab kalau berbuat salah. Kalau kita melanggar norma kesusilaan, sanksi yang kita dapat apa? Penyesalan. Yang ketiga ada norma kesopanan. Tadi di video contohnya apa teman-teman? Menyapa, betul. Jadi norma kesopanan itu apa sih? Norma kesopanan adalah aturan yang berkaitan dengan cara bersikap, berperilaku, berinteraksi dalam pergaulan sehari-hari. Tadi di video contohnya itu kita nyapa ya, mau kemana Pak? Hati-hati di jalan gitu ya. Itu norma kesopanan. Kayak tadi kalian berangkat sekolah salim pamit sama orang tuanya, itu juga masukkan norma kesopanan. Kalau kita melanggar norma kesopanan, sanksinya apa? Mendapat teguran atau dikritik oleh orang lain. Yang terakhir, yang keempat, norma hukum. Norma hukum itu apa teman-teman? Aturan yang berasal dari pemerintah, betul. Norma hukum adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh lembaga negara dan bersifat mengikat dan memaksa. Berarti harus dipatuhi, nggak boleh dilanggar. Tadi contohnya kalau kita menunggu bis di halte bus, atau apalagi kalau kita naik motor harus pakai apa nih? Helm. Kalau kita melanggar norma hukum ini, sanksi yang kita dapat apa? Denda, penjara, betul. Jadi ini sifatnya tuh memaksa dan mengikat. Pokoknya harus. Kalau enggak sanksinya adalah denda, atau kalau kasusnya berat bisa juga masuk penjara. Sampai sini sebelum kita lanjut, paham nggak materi norma tadi? Norma itu apa? Tadi macam-macamnya ada apa aja? Udah paham atau masih ada yang mau ditanyain? Udah paham? Paham, alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu ada lagu mengenal norma. Kita nyanyiin dengan nada lagu naik becak, bisa? 1, 2, 3. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh manusia terpuji. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan diskusi bersama kelompok. Nah, sebelumnya ini udah duduk bersama kelompok yang dibagi kemarin? Sudah. Di sini Ibu ada lembar kerja kelompok. Tugasnya adalah kalian bersama kelompok menganalisis kasus yang ada pada lembar kerja ini. Ya, kalian analisis nih, di kasus ini nih diceritanya perilaku apa aja yang terjadi. Terus perilakunya nih melanggar norma atau tidak? Melanggar norma apa? Harusnya dia bersikap seperti apa? Hukumannya apa? Masing-masing kelompok mendapatkan kasus yang berbeda. Jadi kasus kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu tidak sama, semuanya beda-beda. Nanti setelah selesai, kalian maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusinya supaya teman-teman yang lain juga jadi tahu. Paham? Oke, sekarang perwakilan kelompok silakan maju untuk mengambil lembar kerja kelompoknya. Ayo silakan kelompok 1 perwakilannya. Kelompok 2 silakan diambil. Kelompok 3
Kelompok 4, silakan kalian diskusikan sama teman-temannya. Tapi sebelumnya tulis dulu nama anggota kelompoknya di atas, ditulis hari apa, tanggal berapa, kelasnya jangan lupa ditulis. Nah, ayah ngapain aja di sini, jelasin. Lakukan apa aja, sebutin. Apa aja tuh? Apa lagi? Banyak yang dilakuin ya? Apa aja? Kenapa? Jelasin ya, karena ada tulisannya jelaskan. Diminta untuk menjelaskan. Bisa nggak? Ada kesulitan nggak ngerjainnya? Nggak ada, bisa. Sudah selesai semuanya? Waktunya kita presentasi. Kita mulai dari kelompok mana dulu nih? Berurutan? Oke, berurutan ya. Kelompok 1, silakan maju. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, dibacain dulu kasusnya. Apa kasusnya? Yang lain disimak nih kasus kelompok 1 biar bisa menanggapi. Di kantin sekolah itu memanggil Pak Guru dengan sebutan "Hei lo, saat sudah makan itu makan dengan mulut terbuka dan berbicara sambil mengunyah. Setelah selesai Dito meletakkan piring dan sendok dengan suara keras, lalu pergi tanpa mengucapkan terima kasih atau membersihkan sisa makanan yang ada di mejanya. Perilaku Dito tidak sesuai dengan kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat, seperti menghormati orang lain dan tindakan yang bukan sikap yang benar. Dito seharusnya memanggil guru dengan sebutan yang sopan, makan dengan tertib dan mulut tertutup, serta berterima kasih dan membersihkan meja setelah selesai makan. Dito akibat melanggar norma tersebut, Dito bisa ditegur oleh guru, dijauhi oleh teman-teman atau Gimana teman-teman kelompok 2, 3, dan 4? Yang disajikan oleh kelompok 1 udah cukup jelas atau ada yang mau menambahkan? Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas silakan kelompok 1 kembali. Kita kasih salutnya dulu yuk. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Salut buat kelompok 1. Kita lanjut kelompok 2. Oke anak-anak, ibu sedikit menanggapi ya. Tadi ketika kalian maju nih dari kelompok 1, 2, 3, 4, analisis kasusnya ibu perhatikan sudah betul. Jawabannya sudah benar. Kalian sudah bisa tahu nih itu termasuk pelanggaran norma apa, kemudian sanksinya apa, harusnya bersikap seperti apa, dan apalagi tadi kalian tahu kenapa norma itu penting untuk dilaksanakan. Untuk itu, mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya Ibu mau memberikan kalian soal evaluasi. Ini dikerjainnya individu. Di sini Ibu ada soal, bentuknya teka-teki silang. Ini ada 10 soal aja. Petunjuknya ada mendatar dan menurun. Silakan kalian isi sesuai dengan petunjuk soal yang ada. Ibu bagi ya. Dilihat ya, jangan sampai salah. Jumlah kotaknya ada berapa? Berarti jawabannya harus pas sesuai dengan jumlah kotak yang ada. Kalau ada kesulitan bilang ya, kalau ada yang mau ditanyain bilang. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau gitu boleh dikumpulkan kembali. Halo. Hai. Alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih. Hari ini kita belajar apa aja? Tentang apa? Norma. Tadi norma itu apa? Pedoman, aturan yang harus kita taati yang berlaku di masyarakat. Tadi macam-macam norma ada? Apa aja? Agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Good job. Sanksinya kalau melanggar norma agama mendapat? Kalau melanggar norma kesusilaan mendapat apa? Menyesal. Melanggar norma kesopanan
Mendapat teguran. Kalau melanggar norma hukum, mendapat denda. Masya Allah, berarti teman-teman semuanya sudah paham. Nah, tadi hari ini ada kesulitan nggak untuk mengerjakan tugas kelompok atau individu? Ada nggak? Nggak ada. Menyenangkan atau membosankan pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Apa yang bikin senang apa? Apa? Berdiskusi, terus? Oh, bernyanyi bersama. Oke. Anak-anak, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar masih tentang norma, tapi kita akan mengaitkannya dengan hak dan kewajiban. Baik anak-anak, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Giliran siapa lagi yang menyiapkan? Oke, Rafardan silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bis haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, sampai rumah jangan lupa istirahat, makan, ganti seragamnya, jangan langsung main ya. Sampai bertemu kembali besok.